Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra, nomor induk mahasiswa 289215015, kelas Malam B, program studi manajemen, akan memaparkan ujian tengah semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Mondi tahun 2008 adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kemudian ada dari Weather and Davis tahun 96, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Kemudian juga ada SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi menurut Sekuler and Jackson tahun 2006. Kemudian apa perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Kemudian ada tujuan-tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Ada tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan ke masyarakat, dan tujuan personal. Nah, untuk tujuan organisasional memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian ada tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Kemudian tujuan personalnya, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Kemudian ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Dari fungsi manajerial ada planning, organizing, directing, dan controlling. Kemudian dari fungsi operasional ada procurement, development, compensation, integration, maintenance, dan separation. Kemudian ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik. Ada satu fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dengan skop fungsi operasional serta subfungsi operasional. Kemudian pengadaan SDM sama dengan pengadaan. Nah, subfungsi operasionalnya adalah perencanaan sumber daya manusia, penarikan sumber daya manusia, seleksi sumber daya manusia, kemudian penempatan sumber daya manusia, dan terakhir pembekalan sumber daya manusia. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Untuk fungsi operasionalnya, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan karir. Yang terakhir ada pemeliharaan sumber daya manusia, yaitu kompensasi, integrasi, hubungan perburuhan, dan PHK. Nah, untuk dua instrumen manajemen sumber daya manusia, itu ada tiga. Yang pertama analisis jabatan, kedua penilaian prestasi kerja, terus yang ketiga evaluasi jabatan. Nah, seluruh kegiatan melalui fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia diarahkan untuk mewujudkan sasaran pokok manajemen sumber daya manusia, mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia dalam suatu organisasi melalui terciptanya suatu kondisi ketenagakerjaan yang memenuhi semboyan tiga tepat. The right man of the right job at the right time.
1 tepat orang, 2 tepat jabatan, 3 tepat waktu. Nah, baik, di sini ada soal. Perusahaan dan organisasi di Indonesia sulit untuk menemukan sumber daya manusia terampil. Sekitar ratusan ribu lowongan calon pekerjaan terbukti sulit diisi karena kekurangan kandidat dengan keterampilan yang tepat. Kekurangan keterampilan telah meningkat karena ekonomi telah pulih setelah krisis keuangan dan pengangguran telah turun. Perusahaan perlu meningkatkan tingkat keterampilan pekerjanya untuk melakukan peningkatan produktivitas. Kekurangan keterampilan mendorong pengusaha untuk bersaing mencari kerja yang langka dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi sampai batas tertentu. Kekurangan keterampilan akan selalu terjadi, tidak tergantung berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mencari tenaga kerja terampil. Nah, pertanyaannya, menurut saudara, bagaimana perusahaan atau organisasi memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan? Jelaskan langkah-langkahnya sesuai dengan manajemen sumber daya manusia. Oke, sesuai yang tadi kita simak sama-sama lah. Perusahaan, menurut saya nih ya, perusahaan atau organisasi membuat satu agenda seperti seminar atau pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sudah ada dan atau siswa-siswi juga mahasiswa-mahasiswi dalam waktu yang berbeda untuk menyiapkan regenerasi agar bisa melanjutkan tugas pokok fungsi karyawan atau anggota organisasi. Terus kemudian hasil dari pelajar atau mahasiswa yang memiliki keterampilan kriteria sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau menjadi kandidat yang tepat. Kemudian memposisikan anggota atau karyawan juga harus tepat sehingga mampu bekerja atau menjalankan tugasnya bukan hanya dengan keterampilan, melainkan juga memang keahliannya. Terus terakhir, untuk anggota atau karyawan yang sudah berhasil didapatkan oleh perusahaan, bisa terus diberikan pengembangan dalam perusahaan, sehingga tidak ada titik jenuh dan mampu berkembang sesuai dengan keinginan perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.